Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda semuanya? Bapak harap keadaan kalian sehat selalu ya. Nah, kembali lagi dalam minggu ini kita bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat, dan mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri di dalam pergaulan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama. Untuk materi pertama itu kita membahas tentang individu. Jadi pengertian individu secara bahasa, individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang berarti seorang atau perseorangan. Sedangkan di dalam bahasa Inggris yang liriknya individuum atau individet yang berarti tidak terbagi. Jadi arti individu menurut secara bahasa yaitu perseorangan atau seorangan yang tidak dapat terbagi. Secara bahasa Latin individu itu diartikan sebagai individuum tadi kan, yang berarti seorangan. Sedangkan di dalam bahasa Inggris yang artinya individet. Jadi itu pengertian individu secara bahasa. Nah, secara umumnya pengertian individu ini merupakan suatu organisme tunggal yang hidupnya itu sendiri hanya fisiologis, itu bersifat bebas dan juga tidak punya hubungan organik dengan sesamanya. Di dalam sosiologi, pengertian definisi ini merupakan suatu unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa atau tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dalam hal ini individu adalah manusia atau perseorangan yang memiliki kepribadian serta juga tingkah laku yang spesifik dan juga mempunyai peranan di lingkungan sosialnya. Pengertian individu menurut para ahli. Menurut Sodiman Kartahardipredjo, menurutnya individu itu adalah makhluk hidup yang artinya ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, dan rukun. Jadi individu ini merupakan unit terkecil pembentuk suatu masyarakat. Itu pengertian menurut beliau. Di sini manusia sebagai individu memiliki 3 naluri. Yang pertama yaitu naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Artinya di sini naluri mempertahankan kelangsungan hidup telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satunya kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makanan, minuman, dan perlindungan. Semua kebutuhan tersebut didapatkan dari lingkungan di mana manusia itu tinggal. Dan dalam memanfaatkan lingkungan tersebut membutuhkan teknologi. Nah, di sini teknologi dapat diartikan sebagai cara atau alat yang dipergunakan atau dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi teknologi tidak hanya mencakup peralatan modern atau mesin saja. Panah untuk berburu pun misalnya digunakan untuk berburu. Bertani berpindah-pindah dengan alat atau cara sederhana lainnya termasuk ke dalam teknologi. Kebutuhan manusia sangat beragam. Dan kebutuhan ini lebih mudah untuk dipenuhi kalau individu itu hidup berkelompok dengan individu lainnya. Yang kedua, naluri untuk mempertahankan kelangsungan penghidupan keturunannya. Di sini untuk melanjutkan keturunan, individu satu membutuhkan individu lainnya. Di sini ada rasa aman, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, atau manusia lainnya. Pakaian yang dibuat dari berbagai jenis bahan dan model disesuaikan dengan kondisi cuaca.
Perumahan dengan bermacam-macam bahan dan juga bentuk pada dasarnya adalah usaha untuk memperoleh rasa nyaman dari berbagai gangguan yang telah disebutkan tadi. Adapun keanekaragaman bahan dan model yang dipergunakan sangat tergantung pada lingkungan, seperti rumah yang ada di daerah tropis umumnya dibuat dari kayu atau bambu dengan model atap segitiga atau kerucut dan sering kali di bawahnya tidak langsung menyentuh tanah, tapi bertongkakan atau berkolong. Di iklim sedang, rumah yang dibangun biasanya terbuat dari bata yang atapnya datar, sedangkan di daerah dingin, orang Eskimo misalnya membuat rumah dari es dengan bentuknya yang bulat saja. Nah, semua itu tergantung pada cuaca dan bahan mentah yang ada di lingkungannya. Jadi perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, manusia juga merupakan cerminan dari adanya ketergantungan individu terhadap individu lainnya dan adanya naluri untuk meneruskan keturunan. Selanjutnya yang ketiga, naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Maksudnya di sini setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Adanya perbedaan alam seperti dataran, perbukitan, pegunungan, dan perbedaan penyebaran tumbuhan serta hewan, dan perbedaan fisik manusia seperti manusia ada yang berkulit hitam, putih, sawo matang, berbadan jangkung, pendek, dan sebagainya. Perbedaan kebudayaan atau budaya yang ada pada manusia seperti itu dalam hal ini dalam hal cara makan, ada yang memakai pakai tangan, ada yang menggunakan sendok garpu atau sendok, dan perbedaan dalam berpakaian, mata pencarian, bentuk rumah, dan sebagainya. Semua itu telah mendorong manusia untuk mencari tahu pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan siapa yang telah melahirkan sistem pengetahuan yang disebutkan tadi, yang kemudian disusun menjadi sistematis melalui aturan-aturan tertentu sehingga melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau batin manusia. Sedangkan penerapan ilmu dalam bentuk cara dan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut teknologi. Jadi teknologi adalah berbagai cara atau alat untuk memenuhi kebutuhan material manusia. Nah, jadi itulah 3 naluri manusia sebagai individu. Namun pada hakikatnya individu itu tidak dapat hidup sendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya dia melaksanakan aktivitasnya secara sendiri, dia tidak akan mampu berkembang biak atau mempertahankan hidup secara sendiri. Itu dapat terlihat dari 3 naluri yang telah Bapak jelaskan tadi. Makanya manusia itu atau individu itu membutuhkan orang lain untuk membantu kehidupannya. Mungkin kalian pernah mendengar pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu mengartikan bahwa jika segala sesuatu itu dilaksanakan secara bersama-sama, mungkin akan terasa lebih ringan atau lebih cepat. Maka demikian kita mengenal manusia sebagai makhluk sosial secara bersama, karena saling berhubungan di antara mereka yang secara timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kelompok sosial itu merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi dengan pola yang telah terorganisir tetapi tidak terikat seperti ikatan suatu organisasi. Selanjutnya di sini kita mengatakan itu kelompok sosial atau tidak. Di sini ada beberapa persyaratan yang bisa kita katakan bahwa itu merupakan kelompok sosial. Nah, syarat yang pertama itu setiap anggota kelompok sadar bahwa ia tergabung dalam suatu kelompok tersebut. Maksudnya di sini sebelumnya mungkin anak-anak sudah tahu kalau pengertian dari kelompok ini salah satunya ada interaksi atau ada hubungan di dalamnya. Maksudnya mereka yang tergabung ke dalam kelompok tersebut sadar untuk saling berinteraksi satu sama lain
supaya tujuan dari kelompoknya tercapai. Contohnya, suatu kelompok di sekolah. Agar kamu dan anggota kelompokmu bisa menyelesaikan tugas dari guru yang telah memberikan tugas tadi, maka kalian akan bekerja sama dengan baik, dan untuk mendapatkan hasil yang baik atau sempurna, maka terdapat diskusi atau kerjasama di dalamnya untuk mewujudkan harapan yang tadi di dalam kelompok tersebut. Lain halnya dengan mereka yang berada di halte bus atau sedang menunggu bus jemputan. Mereka di situ tidak terhubung satu sama lain. Lantas tujuan mereka masing-masing, yaitu untuk menuju suatu tempat. Jadi tidak ada kelompok sosial yang terjadi di dalamnya. Tetapi kalau mereka sadar bahwa mereka itu memiliki tujuan yang sama dan saling berinteraksi, itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Dilihat dari jika orang menunggu bus di halte itu, mereka hanya menunggu bus jemputan yang datang, bahkan tidak ada interaksi di dalamnya. Mereka tidak memiliki tujuan sama, mungkin tujuan mereka beda-beda. Nah, yang selanjutnya, adanya faktor pengikat antara anggota. Maksudnya di sini, meskipun antara anggota terdiri dari berbagai suku atau berbagai kepribadian yang berbeda dan latar belakang yang berbeda, tapi kelompok sosial itu selalu memiliki satu kesamaan antara anggotanya. Misalnya memiliki tujuan yang sama. Contohnya paguyuban. Antara anggota paguyuban biasanya memiliki faktor pengikat, yaitu berasal dari daerah yang sama. Dan ada juga kelompok sosial yang terjadi antara kamu dan sahabat-sahabatmu, dan ada juga kesamaan karakter di sana. Itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena adanya faktor pengikat antara anggota tadi. Yang ketiga, antara anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Suatu kelompok memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan kelompok lainnya. Struktur atau pola perilaku termasuk faktor pembeda yang cukup penting di dalam suatu kelompok sosial. Misalnya ada peraturan di dalam kelompok, maka anggota kelompok yang tergabung di dalam anggota kelompok sosial tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam kelompok tersebut. Jadi antara anggotanya memiliki pola perilaku yang sama. Mereka mengikuti peraturan yang telah berlaku. Selanjutnya, antar anggota memiliki struktur dan pola perilaku yang sama. Maksudnya di sini suatu kelompok memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan kelompok lainnya. Struktur atau pola perilaku tersebut termasuk faktor pembeda yang cukup penting. Di dalam suatu kelompok sosial. Misalnya ada peraturan di dalam kelompok, maka anggota kelompok yang tergabung di dalam anggota kelompok sosial tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam kelompok tersebut. Jadi antara anggotanya memiliki perilaku yang sama. Selanjutnya itu bersistem dan berproses. Maksudnya di sini kelompok sosial yang terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Agar kelompok sosial tersebut terbentuk atau bertahan atau bahkan meningkat, tentu harus ada interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara konsisten. Untuk menjadi kelompok sosial, semua syarat harus terpenuhi. Jadi nggak bisa kalau hanya ada satu syarat saja atau satu poin saja, itu tidak bisa memenuhi syarat. Tapi syarat lainnya tidak terpenuhi, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Maka jika ingin dikatakan sebagai kelompok sosial, harus mengikuti atau memiliki syarat yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu setiap anggota kelompok sadar bahwa dia tergabung di dalam anggota kelompoknya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara kelompok. Ketiga, adanya faktor pengikat antar anggota. Yang keempat, antar anggota memiliki struktur dan atau pola perilaku yang sama.
Dan yang terakhir, bersistem dan berproses. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian hubungan sosial. Di sini apa sih itu hubungan sosial? Jadi hubungan sosial ini adalah hubungan yang terjadi antara manusia. Dapat diartikan menurut pengertian menurut Gilin dan Gilin menyatakan bahwa hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu, antar kelompok maupun perorangan dan kelompok. Nah, secara umum hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu lainnya. Di situ di dalam interaksi mereka terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong satu sama lain. Proses hubungan sosial dapat terjadi secara langsung dengan tatap muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media, misalnya telepon, televisi, radio, atau surat menyurat, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari proses hubungan sosial secara langsung maupun tidak langsung. Nah, proses hubungan sosial ini dapat terjadi jika di dalamnya ada yang mengadakan kontak sosial ataupun ada yang melakukan komunikasi. Nah, itu baru dikatakan sebagai hubungan sosial. Perlu digarisbawahi adanya komunikasi dan kontak sosial. Selanjutnya kita masuk ke syarat dan ciri hubungan sosial. Yang secara ringkas, hubungan sosial ini hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita identifikasi melalui ciri-ciri yang nampak berupa: yang pertama, adanya pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Dan ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan memakai simbol-simbol dalam bentuk bahasa lisan maupun bahasa isyarat. Dan yang keempat, adanya dimensi waktu, adanya masa lalu, sekarang, masa yang akan datang atau masa depan, yang akan menentukan sikap atau aksi yang sedang berlangsung. Nah, itu merupakan syarat dan ciri hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ini terdapat faktor pendorong terjadinya hubungan sosial ini. Faktor pendorongnya itu ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, sebelum Bapak membahas submateri ini, Bapak akan menyajikan atau menayangkan video berkaitan dengan submateri yang telah Bapak sebutkan tadi. Silahkan ditonton atau selamat menyaksikan.
Nah, setelah menonton video yang telah Bapak berikan tadi, Bapak akan membahas sedikit mengenai materi faktor internal dan faktor eksternal pendorong terjadinya hubungan sosial. Kita mulai dari yang pertama, yaitu faktor internal. Di sini faktor dari dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya hubungan sosial sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk mengembangkan keturunan atau menambah keturunan. Nah, yang kedua, keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi manusia ini atau individu ini membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi terjadilah proses hubungan sosial. Yang ketiga, keinginan untuk mempertahankan hidup. Dan yang keempat, keinginan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Lanjut ke faktor eksternal. Jadi di faktor eksternal ini terdapat 6 faktor. Yang pertama yaitu faktor dari simpati. Simpati adalah suatu sikap tertarik kepada orang lain karena satu hal. Ketertarikan tersebut misalnya karena penampilan, karena kebijaksanaan seseorang ketika berbicara, ataupun pola pikirnya. Jadi simpati ini menjadi suatu pendorong yang kuat pada diri seseorang untuk melakukan komunikasi atau interaksi sosial, sehingga terjadi pertukaran nilai atau pendapat. Nah, itu pengertian dari simpati. Nah, Bapak beri contoh sedikit. Ketika kita mengetahui teman kita bersedih, maka kita ikut merasakan kesedihannya. Ketika di Provinsi Aceh Darussalam, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bencana alam atau gempa bumi, mereka terkena imbas atau menjadi korban dari bencana alam tersebut. Nah, yang menghancurkan semua, maka kita merasa prihatin terhadap korban atau merasa kasihan terhadap korban yang terdampak dari bencana alam tersebut. Nah, kita berusaha membantu mereka. Itu merupakan suatu upaya kita atau usaha kita dalam menolong korban yang terkena bencana. Itu salah satu contohnya. Yang kedua yaitu motivasi. Nah, motivasi sendiri adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang yang mendasari orang melakukan perbuatan. Motivasi muncul biasanya karena rasionalitas, seperti motif ekonomi, motif popularitas, atau politik. Nah, motivasi juga dapat muncul dari pengaruh orang lain. Contohnya, dengan diberikan tugas dari guru, maka murid akan termotivasi untuk selalu rajin belajar setiap hari. Dan yang ketiga yaitu empati. Empati merupakan proses psikis, yaitu rasa haru atau iba sebagai akibat tersentuh perasaannya dengan objek yang ada di hadapannya. Empati adalah kelanjutan dari rasa empati. Contohnya ketika kita melihat anak kecil kehilangan orang tuanya karena bencana, maka kita ikut merasakan misalnya menangis dan merasakan derita anak kecil tersebut karena kehilangan kedua orang tuanya, sehingga kita ingin membantu meringankan penderitaannya. Misalnya kita memberikan bantuan berupa uang maupun bahan pokok. Yang keempat yaitu sugesti. Sugesti adalah kepercayaan yang sangat mendalam dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu. Nah, pengaruh sugesti ini muncul tiba-tiba dan tanpa adanya pemikiran untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Sugesti akan mendorong individu untuk melakukan suatu interaksi sosial atau hubungan sosial. Seperti sugesti, contohnya ketika polisi datang ke sekolah, yaitu mensosialisasikan tentang memakai helm, memasang sabuk pengaman ketika berkendara di mobil. Nah, mereka membentuk pola pikir kita atau sugesti bahwa
jika ada orang yang melanggar atau orang yang tidak memakai helm, itu merupakan suatu perbuatan yang buruk. Nah, itu bentuk sugesti yang diberikan polisi kepada murid yang ikut terlibat di dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Dan yang kelima yaitu imitasi, adalah dorongan untuk meniru sesuatu yang ada pada orang lain. Imitasi muncul karena adanya minat, perhatian, atau sikap mengagumi seseorang dan dianggap kita merasa cocok atau sesuai dengan dirinya. Contohnya kita meniru model rambut artis yang kita sukai atau yang kita idolakan. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang keenam yaitu identitas. Identitas adalah dorongan seseorang untuk menjadikan dirinya identik atau sama dengan orang lain. Identifikasi karena tertarik oleh suatu aturan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri seperti orang lain, atau atas dasar kesenangan sehingga tertarik menyesuaikan dirinya dengan diri orang lain. Contohnya pakaian seragam yang harus dikenakan murid di suatu sekolah, atau jika kalian mengidolakan boneka Barbie khususnya untuk perempuan, mereka akan mengidentifikasi dirinya mirip sekali dengan boneka Barbie tersebut. Bahkan ada sampai yang melakukan operasi plastik agar perempuan tersebut terlihat mirip sekali dengan boneka Barbie. Nah, itulah faktor pendorong hubungan sosial, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita melihat tujuan melakukan hubungan sosial. Faktor-faktor yang terjadi di dalam hubungan sosial selalu mempengaruhi individu dalam proses sosialnya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, proses sosial secara langsung dilakukan dengan komunikasi atau lisan berbicara secara langsung atau tatap muka. Proses sosial secara langsung dilakukan dengan cara komunikasi secara lisan, dan proses sosial tidak langsung dilakukan antara lain dengan menggunakan sarana komunikasi seperti telepon, surat, maupun dan lain-lain. Seseorang melakukan hubungan sosial pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tujuan orang untuk melakukan hubungan komunikasi. Yang pertama yaitu menjalani hubungan persahabatan, dan yang kedua menjalani hubungan usaha, yang ketiga mendiskusikan suatu persoalan, dan yang keempat melakukan kerjasama dan lain-lain. Nah, itu merupakan motif atau tujuan seorang individu melakukan hubungan sosial karena ada yang ingin dicapainya. Kita masuk ke jenis hubungan sosial. Nah, hubungan sosial atau interaksi sosial merupakan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup. Tidak semua upaya tersebut merupakan. Nah, itulah penjelasan materi dari Bapak pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.